Konek kene sik. Duh. Ini kita siarkan langsung dari Kali Gondang, Desa Pagerandong, makomnya Mbah Wangi. Ini. Action dikit. Main, Mas. Enggak apa-apa nih kelihatan. Enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ketan kabur. Keton, Mbah. Oke. Bersama juru kunci muda. Bukan Pak. Saya kelompok sekretarisnya. Jangan sampai juru kunci dan salah. Pak. Enggak apa-apa. Nganu, pecinta generasi apa pecinta budaya. Kita budaya. Kalau juru kuncinya Beda lagi. Ini jalannya menurun sekali. Halo. Halo. Nggih. Halo guys nih. Langsung live. manjat gendong apa? Ya, yang ngasih orang manjat jadi dia orang berbeda. Mun iki mudhun gunung iki, mau munggah gunung saiki mudhun gunung. Nih, turun gunung. Pinarak, duduk dulu pinarak riyen, Mbah. Oke. Ngapain minta? Kalau dipanggil Bukunya mau tak gawa peraturan ya. dulu. Ana pra? Kalau enggak Oh, ketinggalan ya. Iya. Siap. Penting kuwi mau jenenge sih. mau jalan-jalan di Nggih. jalan latar. Ya daleme mak pundi? Pagerandong niku ngandhap sekolahan. Oh, nggih. SD nggih. 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 Istirahat. Nggih. Soalnya biasanya nyong ketemune wong kae wong beda. Berarti nyata alam nyata kuwi berarti wonge. Iki mudune rekasa yo. Ini Pak, ini swadaya Pak kemarin Pak, masyarakat semuanya. Jane iki perlu cara pemerintah kuwi jane Tapi tugasnya. baru salah swadaya kemarin akhirnya pemerintah desa turun ngaspal kemudian aspal bulan Desember akhir karena lo itu hampir 100 berapa sak ini. Ya memang masyarakat harus nganu sih ya. Carane Madun Baya kan banyak milih-milih gini banyak kejadian. Ngenteni pemerintah mbok kapan. Nih turun bayar kasak ya. Anu reme gedam lorot kok. Gedam lorot ya. Nih jalannya menurun guys. Tadi naik sekarang turun. Mbah gas. Bagas iki. Ya. Sing nom-nom ya bekerja kok. Sing tua-tua ki sing ngluyur ziarah. Tugasnya wong nom-nom bekerja. Komandannya nek sore apik banget Pak nih Pak. Asli Pak, Gunung Slamet kelihatan banget bener niku. Cuman kalau siang ya Tak explore pemandangan ben. iya bener. Gunung Slamet. Di Gunung Slamet ini sih ora keton kok. Niku seketik Pak. Nih pemandangannya. Alamnya sangat cantik loh. Wih, terhalang ya. Loh. Ngalang-ngalani pandangan ya. Ngalang-ngalani pandangan. Tur. Kayak kesasar paling lah. Kayak gugur Pak, Mbah. Hah? Gugur. Iya kan, nganu. Udah terkenal banjir winganane kan. Jebol. Anu biasanya ini ki anu di sekedar singgah.
Ini lho, Ayo. Tersesat napa? Boten. Oh. Mangene iki enten sing trouble iki patah kene. Memang ini jalannya nanjak banget sih. Monggo. Anu apa jenenge? Kuwi jenenge apa? Rider apa jenenge rider apa? Oh, cross ya. Petualang kae ya jalanan ya. Touring iya. Kerjasamanya kudu kuat kayak touring kayak ngerora bahaya kayak. Angger idealis ya. Idealis dadine Iskandar. Iskandar ya. Betul mriki. Tuh sungai Gintung. Kali Gintung. Jembatan Gintungnya gak keton. Karanganyar niku selatan yang Kita mulai masuk ke area makom. sungai. Ini sudah mulai masuk area makom. Iki kudu bersiwinan ya, Pak. Mbah. Udah bersih. Mbah ini bersih ini. Nah, kan bubul banget sih. Oh, tak sotek ya. Alang-alangnya, Nek jero tak sotek ya. Kolam renang. Kolam renang, guys. Kolam renang dulu kan udah tempat wisata, tapi enggak jalan. Ya karena nganu kurang promosi, Mas. Kan harus ada yang berani masuk kayak gini. Tempatnya sing jelas sulit sih iki, tempat kesini nih. Sponsor. Jadi peziarah-peziarah itu perlu dibeli. Iki nggo kolam ikan plus Saiki anggar peziarah dikai buka jalan, otomatis gawe kolam rame ora. Jadi warung-warung juga rame. lah buka program tuh kan buatan pintu nanti, Pak. Ke depannya, tapi kemarin udah baru rembuk sama teman-teman Pokdalis. Iya itu perlu, pemasarannya kan perlu. Action yang kene, nganu. Di pintu. Selamat datang dulu, Mbak. Iya. Oh no, neng kono but. Ya sini izin dulu, Mbak. Iya aku tak izin dulu, karena melaku. Ada makam yang tidak mau mengizinkan ada kok. Ini dia. Tulisannya belum kesuat. Wes ke syuting. Kita akan masuk ke gerbang. Ini mulai gerbangnya. Nah. Yeah. Yuk. Karena jarang yang berziarah, jadi nggak terumat, nggak kerawat. Ini tanaman apa jenenge? Kolang-kaling apa ya? Oh. Betul-betul angker, guys, nggak sembarangan, guys. Iki sing jenenge akar kae lho, sing
Ning Kalimantan akar bajahah apa-apa kae lho. Asine ya akar kayak gini. Iya. Lombok ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mlebu ning alam apa kok. Ini saya tidak mau mengambil yang mistis-mistis ya. Ini saya mengambil yang real. Dinglok loh, rene akeh. Masih batu-batu. Allah Akbar. Oh, Jadwalnya 5 hari sekali. Ya, malam manis. hari kesininya hari apa? Malam manis semuanya. Oh, malam manis ya. 5 kali, 5 kali. Oh, setiap 5 hari pasti nganu ya, kesini ya. Manis, Pak. Ngajak manis. Ya. Oh iya. Iya, malam manis. Ini bersama penggiat budaya pemuda Pagerandong. Warga sini semua sih. Sebentar, itu makanya. Yang karpet. Malah baru ada orang kayak ini. Ini resmi ya, Mas? Dalam Resmi. Tapi tetap nanti tak siarkan ini memang sih. Oh, madunya akeh kene iki. Tuh. Madu lanceng apa ya jenenge ya? Masih alami. Masih betul-betul alami. Kita syuting sungainya. Iki angger wong sing ngerti alam gaib iki gerbang iki to, Li. Tapi kan nyong ora masuk ning dunia kayak kuwi lah. Itu Sungai Gintung, guys. Tuh. Persawahane. Wah, asik. Gawe kopi, Bud. Karang kok dadi kita nek asik ngono lho. Gawe kopi takon gawe kopi. Wong bocah ora mudengan kok anggere diperintah ora gerak kok. Nah, kita naik. Neng bawah saja apa-apa. Ini karena nah kita lihat dari atas. Halo Mas Budi. Udah dalam. Ya inilah yang disebut makom wangi. Jadi makom ini mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Saya tidak mau mengambil yang mistis atau yang horor. Ini saya hanya memperkenalkan
tempat-tempat wisata untuk religi, ziarah ke makamnya para wali. Nanti untuk acara ritual tahlilnya itu nanti tidak saya live karena itu tidak sopan ya. Tapi bukan berarti saya melarang orang untuk di live itu enggak. Tapi saya sendiri tidak mau live. Ya tempatnya segini. Ada yang bilang ini adalah apa? Busana. Tapi ada yang bilang ini pusaka ya. Cerita rakyat turun temurun ya. Belum bisa dibuktikan tapi ini yang jelas ini adalah makam tua cikal bakal desa Pagerandong. Ini dene wite unik temen ya. Iya. Pelintir-pelintir. Secara alami sih melintir-melintir kok ya. Kita akan ngopi di bawah. Nanti ziarahnya nanti kita selesaikan dulu. Aku anggar ziarah jarang orang tahu tak lab. Tak video biar tahu. Orang-orang tua kami, iya ada beberapa yang mengatakan ada beberapa di sebelah sana, di sebelah sana. Cuman yang ini kan sudah juga. Jadi di sana juga ada beberapa ya kayak macam ketilasan peninggalan itu atau apa. Tapi kalau yang makam di sebelah sana ada, di sebelah sana banyak juga. Itu menurut keyakinan orang-orang sepuh-sepuh kami gitu. Saya kan hanya cuma mendengar dari orang-orang. Bentar Mas, tak eksploitasi pertanyaan. Oke. Ngopi dulu. Sendiri malah nggak mutan. Kalau saya sih sudah paham, tapi kan untuk orang umum kan belum paham. Ini sebetulnya makamnya siapa ya? Kalau kita hanya mendengar dari orang sepuh-sepuh nggih, dari kakek buyut semua sini nggih. Kalau di sini ini kalau yang tepat di sini yang untuk batunya itu katanya pesujudannya Syekh Jambu Karang. Pasujudan saya Jambu Karang. Karang. Pada saat beliau dulu di sini ada waktu di sini lah. Kemudian pesujudan di sini meninggalkan beberapa kayak semacam peninggalan lah. Tempatkanlah di area yang itu kayak macam suku atau apa-apa. Kayak kuku-kuku dipotong segala macam. Terusnya niku jere-jere lah. Cuman ada yang mengatakan lagi bahwa di sini ada yang makom Nyai Mbah Mendiwangi itu sendiri. Ini ada yang mengatakan ini justru makam asli. Iya, Mbah Mendiwangi itu sendiri. Atau nebeng sebut namanya juga ada gitu. Atau dengan sebutan semuanya punya sekiranya berbakti. Ada yang mengatakan seperti itu. Nyai Rubekti. Kalau Nyai Rubekti kan di sana ya, di mana? Desa apa ya namanya ya? Kayak jalannya jelek. Katanya malah itu sebagai sesepuh. Memang nenek moyang kami. Orang Pagerandong, makanya perkara kalau orang Pagerandong itu berarti leluhur wadon. Nah kan begitu katanya. Orang tua sepuh kami mengatakan seperti itu. Berarti yang asli di sini ada makamnya Nyai Rubekti itu perempuan berarti ya. Sebagai mbahnya lah ya, mbahnya orang sini ya. Kami lah. Itu juga ada beberapa makom. Ada beberapa di sini sekitar ada 4, di bawahnya juga ada katanya. Terus sebelah barat juga banyak juga. Ada sekitar 9 atau. Kalau Mbah Adi Manggala itu mana? Ki Adi Manggala itu sebagai sesepuh kami juga yang ibaratnya bukan alas Pagerandong, tapi makamnya nggak di sini. Menurut keyakinan orang kami, makamnya di perbatasan Desa Selakambang. Oh, perbatasan Selakambang itu. Nggih, Oh, Adi Manggala. Ki Adi Manggala kalau menyebutnya kami. Adik Manggala. Adik Manggala. Nggih, kalau kami menyebutnya Ki Adi Manggala. Sesepuh kami katanya orang yang betul-betul menjadi tonggak berdirinya sebuah Desa Pagerandong ini. Kalau Purwasuci itu? Nah, Mbah Purwasuci ini adalah orang yang berhadapan dengan Mbah kami ini. Orang dari Selakambang ini.
Oh ya, aslinya. kalau Mbah Purwasuci itu orang Asli Selakambang. Kambang yang berhadapan untuk berebut desa, legendanya seperti itu. Tarung lah ya. Nggih, terus Berarti Mbah Purwasuci sama Ki Ageng Menggala. Ki Ageng Menggala ini tarung. Nggih. Tapi sama-sama keturunan. Secara asal usul tentunya kami belum secara pasti lah ya. Kayak gitu. Tapi ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan nggih lah ya versi. Rebutan warisan lah ya. Nggih, ya, nah, sejarahnya itu kan terus Ya, berarti rebutan warisan zaman biyen ya. Orang saya kitok ya. tapi katanya mbah kami itu karena Mbah Purwasuci nggak bisa mengalahkan mbah kami, akhirnya mbah kami itu perwira. Dalam arti konteks memberikan sebuah clue. Bahkan aku daripada perang seperti Narana Rampunge, wis lah. Oke, kelemahanku nang kene. Beliau mengatakan katanya, kalau mbah itu langsung tahu bahwa itu alu buntung. Hanya diambil alu buntung itu sehingga mbah kami kata Menggala gugur dalam perang itu dalam keadaan berdiri sehingga disebut dengan adek Menggala. Menggala itu kan perang apa itu? Oh, berarti makanya namanya Adek Menggala. Iya. Oh. Tak kira Adi Menggala itu Manggala yang muda gitu loh. Bukan berarti Adik Menggala itu berdiri itu ya. Betul. Adek dalam arti Adek. perang ya Menggala. Di Trasen. Jere-jere ini jere. Baru tahu kan ini kan baru tahu. Wah, betul lah jalan-jalan sudah berbahaya. Enggak, ini kan orang umum harus tahu ini. Itu kata dari para sesepuh-sepuh kami yang di sini. Tapi itu banyak versi yang lain juga banyak, Pak. Oh, ada versi lain juga. Nggih, dari dari Kediri pernah ke sini, dari Jepara mengatakan seperti itu sepertinya. Dari Jepara ada, Ada dari Kediri pernah dulu juga. dari Kediri juga. Di sini katanya ada Syekh Umar Arifin, Syekh Syarif Sarifuddin, muridnya Sunan Kalijaga katanya. Ya banyak lah, ada yang namanya juga Syekh Abdul Wahab dan sebagainya. Kalau Syekh Abdul Wahab itu saya nggak yakin, nggak yakin itu jelas bukan. Nah kalau di sini itu ada Purwasuci, ada oh berarti itu bukan Adi Menggala tapi Adik Menggala ya, Adek Menggala lah ya, Adek Menggala. Terus ada Munding Wangi, terus ada satu lagi kok, siapa itu saya lupa itu. Kalau sebelum kami mengatakan kan ada 9 ya. Terus Ada 9 orang ya. caranya pagar kami lah sebagai pegerandung ini. Oh ada 9. Di berbagai penjuru ya. Sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara itu sudah itu dipagari para leluhur kami ini. Nah, itu tersebar dalam 9 titik di masing-masing sudut desa pegerandung itu semua. Di sini ada sebelah selatan, sebelah kulon juga ada. Mana ada yang mengatakan Pagerandong, Pagere Donga, satu. Pagerandong. Oh Pagerdonga lah Pun ya. dipageri kali para Jadi kata-kata Pagerandong itu berasal dari Pagerdonga. nggih dongane para niki sepuh kula Para wali-wali ini Gusti Allah terus Salah. akhirnya diberi nama Pagerandong. Pagerandonga. Pagerandonga ya Pagerandonga. Nyatanya di sini subur majelis sih Pak, subur majelis di sini memang. Rotib, mujahadah, istighosa, kemudian toreko, sadiliyah. Kalau di sini torikohnya apa itu? Banyak Pak, Naksabandi ada, Satoriyah ada, Sadiliyah ada. Kalau satoriahnya mana? Kalau sama Pak Mahuri dan tim dan CS-nya ada. Itu pertigaan Pagerandong itu Satoriyah. Dulu Kiai Fudoli almarhum namanya siapa? Nganu satoriahnya? Pak Mahuri. Satoriah. Satoriyah ini. Terus Pak Samsuri, Pak Mahuri, Pak Mariono, pulau kenal sedo ini. Kalau nanti untuk satoriah ya, untuk DPC satoriah Purbalingga itu saya sendiri. Jadi nanti perlu pendataan, perlu apa ya namanya nasab, silsilah keilmuannya perlu di. Saya bukan orang yang menguasai bukan, tapi saya pendataan saja. Nanti untuk satoriah sama sandiliyah. Oh, gitu. Sebenarnya sih Qadiriyah juga, teman saya pendataan untuk satoriah sama sandiliyah saja. Untuk didata saja, tidak perlu dibenerkan atau terus enggak, ya jalan-jalan saja ibadah. Dalamnya pertigaan pas sing anjatan iku pas sing ngenten iki nggih. Soalnya nganu untuk satoriah di Purbalingga ini istilahnya tidak muktabar atau tidak diakui di Jatman itu tidak masuk. Jadi agak susah. Dia ini kayak keluar dari
kayak di luar Jepang gitu. Kok sakit ya? Ya karena ada silsilah yang perlu diluruskan. Contohnya di Mokosari sendiri di Danakerta apa mana itu kan nggak bisa. Sampai sekarang nggak bisa. Masuk Jerman ya? Nggak bisa. Itu perlu pendataan, perlu diganu. Lah di Satoria sendiri kan mendata orang-orang yang Satoria yang memang punya silsilah relasi itu, dan ada Satoria yang bukan, silsilahnya bukan. Kan kadang-kadang dari bapak, dari kakek. Lah itu kan biasanya nggak tahu, kesananya kan nggak tahu. Itu. Dan Satoria di Purbalingga kebanyakan itu kayak nasabnya itu kayak dompleng ke nasab yang lain-lain. Kayak misalnya ada nasab bagus nih, kayak cocok nih sama kita, terus didomplengkan. Nah, itu perlu pelurusan. Karena kalau gini Mas, gampang, Satoria itu gampang. Kalau di silsilah keilmuannya kok tidak ada Syekh Abdullah Satori, itu pasti nggak beres. Nggak ketemu dengan itu berarti nggak nyambung. Iya, itu karena Syekh Abdullah Satori itu adalah rujukan dari semua Thariqah Satoriyah. Satoriyah cabang apa saja pasti larinya ke Syekh Abdullah Satori. Kalau tidak ke Syekh Abdullah Satori itu berarti bermasalah. Nanti bisa dilihat, dicek. Saya bisa bertanggung jawab itu. Ini saya lab itu. Saya lab. Ini disaksikan seluruh. DPC ini Ya. Mali sih. Iya, saya lab loh ini. Enggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti tolong nanti dikasih tahu atau jenengan ya tahu, cek dulu lah. Ini kan pasti wiritan adalah silsilahnya kan. Itu kalau tidak ada Syekh Abdullah Satori itu berarti perlu. Jangan dimarahi atau dianu enggak. Mboten pantes kula. Wong kiai yo diomahi. Maksudnya diberi nganu. Sulatep. Diberitahu bahwa di Purbalingga itu ada DPC Satoriyah. Oh, nggih kula sekedar menginformasikan Ya, nggih. dengan coba ke sana. Barangkali perlu Mene tapi semikine Kalau di Boposari saya sudah. Kemarin saya ke Boposari sudah. Cuman dari Roisnya Mbak Fatur Rahman Thayyib itu bilangnya ke saya nggak usah ikut campur di dalam urusan itu. Hanya dengan seperti memberitahu di situ ada dan informasinya bagaimana. Gitu aja. Saya hanya menginformasi gitu. Di sini juga nanti kalau itu saya informasinya hanya gitu. Di sini ada Satoriyah, nasabnya silsilah ilmunya begini. Udah, saya tidak akan menyatakan salah atau benar. Itu bukan wilayah saya. Itu bukan nanti wilayah saya. Banyak kok di Purbalingga itu banyak. Ya. Mudah-mudahan apa ya? Kita bukan untuk membenarkan atau menyalahkan ya, maksudnya biar nanti kuat. Strukturnya itu kuat. Itu Purbalingga itu perlu orang-orang Satoriyah ini bersatu. Karena memang ternyata di pucuk-pucuk gunung kayak gini orang-orang Satoriyah. Iya di Adilawet yang di Penusupan itu ternyata juga Satoriyah. Enggak terlalu bebankan banget sih nggih. Enggak terlalu langsung loh. Standar itu. Barangkali ini malah beneran kita sendiri. Saya kan jadi tidak. Oke, alhamdulillah nih kan. Mau kula nggih aneh ya. Kula mau kepikiran aku pikiran orang iki katanya nyaponi gue. Kula kali motor niku bayang makamu nyaponi iki lho. Kok aja Kang Rofik apa ya gitu. Ya. Ya Allah. Jadi ini bagus maksudnya. Karena memang saya punya keyakinan kok makam-makam wali-wali yang di gunung itu rata-rata Satoriyah. Kemarin di Purwanegara juga itu ternyata juga Satoriyah. Ya orang yang meninggal 14 kali itu. Itu kan makam terakhir kan. Yang di Purwanegara itu makam terakhir. Karena keturunannya itu kayak Kaduse, Lurai itu kan pernah datang ke saya lah. Bagus juga infonya itu. Ojo sampai di aku marga lain. Lagi mangsan nih gimana? Saya nggak mau masuk ke sana. Bukan wilayah saya. Bukan wilayah saya itu. Bukan wilayah saya. Astagfirullah. Saya ini hanya maksudnya gini, biar orang tahu bahwa di sini ada makam dan ini adalah pengikut Satoriyah. Karena
saya Munding Wangi ini pengikut Satorya. Ini kita juga ini Pak Mbah, kita juga kemarin juga kemudian Paris dan setiap surau kita insya Allah akan mengadakan sholat duhur khusus untuk arwah leluhur kita di Desa Pageran ini. Kita bikin besar, main juga ngelarung kambing, ngelarung kepala lewat biasa kayak macam-macam dulu ya. Ada desa lah ya. Oke, kita bikin Namanya apa ya? Sedekah bumi kalau di tempat Oke, saya. oke. Tapi kita bikin lah masa sekali-kali koleng anak-anak band, kali arwah ada band ya gitu kan. Tapi kita nggak di desa bagus. Ini Mas, kalau pengikut Satorya, kalau sungguh-sungguh pengikut Satorya ini apa ya? Satu, kebanyakan itu orangnya kaya. Alhamdulillah. Iya, pengikut Satorya yang betul Satorya betul setia di Satorya itu nggak akan kekurangan makan atau sandangan atau tempat tinggal. Enggak. Jadi kalau orang Satorya, pengikut Satorya kok sampai bingung nih sandang pangan atau apa, itu berarti ada yang salah dalam pengamalan. Gitu. Karena itu seluruh amalan-amalan Satorya sudah lengkap. Nah, cuman kan kadang-kadang dipecah-pecahkan, akhirnya kan jadi amalan apa. Nah, akhirnya mengatasnamakan Satorya. Padahal Satorya itu bukan itu. Satorya itu kan semacam kayak semua amalan ada. Yang penting utama kan Satorya adalah bagaimana orang itu dekat dengan Sang Pencipta, dekat dengan Allah Ta'ala. Dan Satorya ini membumi, artinya nggak kelihatan lah, orang Satorya itu nggak kelihatan. Berarti Satorya itu nggak sing wah-wah itu enggak. Dan di sini Wong Satorya itu kan menginginkan bahwa masyarakat di sekitarnya, berarti ciri khas gampang orang Satorya itu masyarakat di sekitarnya, asal dia tidak memusuhi ya, tidak memusuhi, itu masyarakat di sekitarnya hidupnya ya enak, makmur lah. Kalau sampai ada masyarakat sekitar kok sampai sengsara atau apa, itu berarti dia memang ada yang salah dari dulu. Karena itu wali kok, wali. Siapa buah Satori itu walinya Allah Ta'ala. Dan orang-orang Satori itu kan hadir mewakili para wali-wali Allah Ta'ala. Apalagi di tempat seperti ini udah ada. Kalau sampai orang yang nggak makmur itu, nah, berarti ada yang salah itu. Iya, ada yang salah. Sekian ya. Lalu kita sowan, kita matikan. Saya kalau sowan nggak pernah live, nggak sopan. Tapi kalau explore memang saya live tempat-tempat saya live. Tapi kalau untuk sowan enggak. Karena ya nggak sopan. Jagungan karo wali kok. Ora sopan. Begitu saja Mbah. Dah. Ya, udah. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.